Nah, selanjutnya untuk peringkat 7 sampai dengan peringkat 14, meskipun mereka lulus passing grade semua, mereka nanti nggak akan bisa melanjutkan ke seleksi wawancara. Karena formasinya ada dua, maka peserta yang pertama ini lulus, kemudian peserta yang ketiga ini lulus, peserta nomor 2, 4, 5, dan 6 ini adalah nanti tidak akan lulus pada seleksi ini. Pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 untuk teman-teman pelamar umum yang mana di sini yang termasuk dalam kategori pelamar umum itu adalah guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru honor sekolah swasta. Ini nanti kalau misalkan masih ada sisa formasi akan mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT ya teman. Nah di sini nanti untuk teman-teman pelamar umum ini adalah akan memperebutkan sisa formasi P3K Guru 2023, yaitu sisa yang digunakan untuk penempatan P1, P2, dan juga P3. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 5 syarat kelulusan pelamar umum atau P4, yang mana di sini termasuk juga untuk teman-teman guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG ini wajib bersiap ya. Dan juga ada kabar gembira bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik. Bagaimanakah 5 syarat tersebut? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk syarat pertama, teman-teman pelamar umum ataupun juga P4 ini nanti supaya bisa lulus P3K Guru tahun 2023 ini adalah harus terdapat sisa formasi ya setelah penempatan P1, P2, dan juga P3. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk seluruh formasi P3K Guru 2023 ini adalah berada pada Dinas Pendidikan semuanya. Tentunya di sini dengan jumlah alokasi formasi, sedikit banyaknya alokasi formasi untuk Dinas Pendidikan kita sesuai dengan mapel kita, ini nanti juga turut menentukan apakah nanti akan berlanjut ke pelamar umum ataukah nanti mentok habis di P1, habis di P2, ataukah nanti habis di P3 teman-teman. Nah selanjutnya di sini nanti harus terdapat sisa formasi ya setelah penempatan dari teman-teman P1, kemudian THK 2, guru honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun. Kalau misalkan masih ada sisa formasi, misalkan saja di sini untuk jumlah formasi 16, di sini adalah masih ada sisa formasi 10 setelah teman-teman yang sesuai dengan ijazahnya dan formasinya untuk P1, P2, P3 ini sudah habis, maka kita nanti bisa melanjutkan pendaftaran. Kalau misalkan di sini formasinya ternyata hanya ada 6 ya. Formasi hanya ada 6. Kemudian di sini habis untuk P1, P2, P3, maka teman-teman pelamar umum nanti ketika login ke akun SSYSN, kita akan mendapatkan fakta pahit yang seperti ini ya, sama halnya yang terjadi di tahun 2022 kemarin, yaitu formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini, sehingga kita nanti nggak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume. Jadi persyaratan pertama teman-teman pelamar umum nanti bisa lulus ini adalah harus masih terdapat sisa formasi setelah penempatan P1, P2, dan juga P3. Kemudian untuk yang kedua, ketika masih tersedia sisa formasi dari penempatan teman-teman P1, P2, P3, maka di sini nanti teman-teman pelamar umum itu akan mengikuti seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT. Nah, pada seleksi menggunakan CAT untuk teman-teman pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG, guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru sekolah swasta, di sini nanti harus lulus passing grade ya pada semua subtesnya. Seperti yang kita ketahui, untuk seleksi CAT nanti akan dilaksanakan oleh Panselnas. Untuk materi kompetensinya terdiri dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan juga kompetensi sosiokultural. Di sini nanti kita harus bisa lulus nilai ambang batas ya, memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtesnya. Nah, di sini teman-teman, yaitu kalau misalkan kita cek di sini, inilah untuk seleksinya nanti ada seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, dan juga sosiokultural. Untuk seleksi wawancara ini nanti akan dipisahkan ya teman pada bagian ini. Nah di sini setelah nanti kita lulus diambil 3 kali jumlah kebutuhan dan juga formasi yang tersedia untuk nanti kita akan diadakan seleksi wawancara. Nah pada bagian ini kita harus lulus seleksi pada semuanya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi nanti akan ada passing grade P3K Guru tahun 2023. Nah masing-masing passing grade itu
dari masing-masing subtes. Untuk kompetensi teknis ini nanti harus lulus passing grade. Kemudian manajerial harus lulus passing grade, kemudian sosiokultural juga pun demikian ya. Nah, nanti untuk masing-masing subtes ada passing grade-nya masing-masing, dan semua itu harus lulus passing grade. Nah, namun keuntungan bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, kalau misalkan kalian berangkat dari lulusan PPG, otomatis kan kalian memiliki serdik ya. Teman-teman lulusan PPG ini nanti untuk kompetensi teknis, kalau misalkan punya serdik kan, ini nanti untuk di sini langsung 100% ya teman. Jadi langsung lulus di sini, nanti tinggal memikirkan untuk manajerial sosiokultural saja. Termasuk juga guru honorer sekolah negeri dan juga dari guru honorer sekolah negeri dan juga guru swasta ini pun juga demikian. Kalau misalkan punya serdik langsung otomatis 100% ini nilai untuk kompetensi teknisnya ini bisa lulus ya. Untuk disabilitas ini dapat afirmasi 10% dari nilai kompetensi teknis. Dimaksud dengan passing grade atau nilai ambang batas ini adalah dari seluruh tipe konten ini harus lulus passing grade semuanya. Nah, setelah kita bisa lulus passing grade, tentunya untuk yang ketiga, ini adalah kita harus mendapatkan ranking tertinggi pada tes CAT seleksi kompetensi tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, misalkan saja di sini di Dinas Pendidikan itu sisa formasi dari penempatan P1, P2, P3 untuk dialokasikan kepada teman-teman pelamar umum, ini masih tersedia sisa 2 formasi. Nah, di sini nanti teman-teman kan ikut seleksi kompetensi ya dengan menggunakan CAT yang pengetahuan tadi, yang mana setelah kita lulus passing grade. Nah, dari seluruh lulus passing grade di sini nanti dengan menggunakan mekanisme seleksi ini, maka teman-teman nanti akan di ranking ya. Misalkan di sini untuk formasi sisa itu adalah untuk guru kelas hanya ada 2 sisa formasi, dan selanjutnya di sini adalah teman-teman yang lulus passing grade itu ada sekian ini. Nah, ini kalian semua peringkat 1 sampai dengan peringkat 14 ini adalah dari 14 peserta ini lulus passing grade, kemudian masih banyak yang enggak lulus passing grade, itu sudah terlewat ya. Nah, di sini nanti untuk bisa di sini selain kita harus lulus passing grade 1 sampai 14 lulus passing grade, ini nanti juga kita itu harus dapat ranking tertinggi. Dikarenakan di sini nanti untuk bisa maju ke sesi berikutnya yaitu sesi wawancara, ini nanti teman-teman hanya akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Kalau misalkan di sini formasi sisa ini hanya ada 2, berarti di sini 2 kali 3. Nah, di sini 2 kali 3 itu berarti sama dengan 6 kan teman-teman ya. Ini berarti sama dengan 6. Nanti akan di ranking dari seluruh yang lulus passing grade yaitu peringkat 1 sampai dengan peringkat 6 ini. Nah, selanjutnya untuk peringkat 7 sampai dengan peringkat 14, meskipun mereka lulus passing grade semua, mereka nanti nggak akan bisa melanjutkan ke seleksi wawancara. Jadi yang berhak untuk maju ke seleksi wawancara ini adalah teman-teman pelamar umum yang lulus passing grade dan peringkat 1 sampai dengan 6. Mengapa demikian? Dikarenakan formasinya ini tinggal 2 saja ya di Pemda kita. Dan selanjutnya di sini adalah yang keempat, yaitu teman-teman tuh harus ada kebutuhan ya. Harus ada kebutuhan di daerah kita, yaitu entah di sekolah induk ataupun juga sekolah non induk. Tentunya ini merupakan suatu keuntungan bagi teman-teman guru honorer sekolah negeri. Dikarenakan rata-rata guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, mereka kan punya sekolah induk dan dia itu tahu di sekolah induknya itu ada kebutuhan atau enggak. Kalau misalkan enggak ada kebutuhan, otomatis mereka sudah berpindah mencari sekolah yang masih ada kebutuhan kan. Nah, untuk yang lulusan PPG dan juga guru swasta di sini sama halnya kita mengikuti blind competition kan. Nah, di sini nanti setelah kita itu mengikuti seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT dari semuanya, kita sudah lulus, kemudian kita itu dapat peringkat terbaik, lulus passing grade, kemudian kita maju ke sesi wawancara. Di sana itu kita harus ada kebutuhan ya. Nah, apa sih bedanya formasi dengan kebutuhan? Untuk formasi itu adalah alokasi formasi atau kuota yang diberikan Kemenpan RB kepada Dinas Pendidikan. Untuk kebutuhan itu adalah kebutuhan di sekolah, masih ada kebutuhan ataukah tidak gitu ya. Jadi di sini misalkan yaitu untuk peserta, dikarenakan sisa formasinya ada hanya tinggal ada 2. Kemudian di sini kan diambil dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 6 ya. Yang mana di sini adalah beraneka ragam dari pesertanya, ada yang lulusan PPG, guru swasta, guru negeri dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini nanti misalkan ada peserta pertama, ada peserta yang nomor ini ya. Misalkan peserta nomor 3 yaitu dia guru honorer sekolah negeri. Nah, di sini dia di sekolah ini. Kemudian di sini kalau misalkan guru kelas 1, 2, 4, 5, 6 sudah diisi PNS, berarti di sini kalau misalkan di sini belum ada PNS atau ASN-nya, berarti di sini masih dapat dikatakan masih ada kebutuhan. Sehingga di sini nanti teman-teman yang peringkat 3 ini guru honorer sekolah negeri ini peluang lulusnya ini bisa lebih besar ya teman.
Nah, kemudian untuk guru swasta dan juga lulusan PPG itu nanti di manakah yang akan dicari? Kalau misalkan di sana itu kan lulusan PPG nggak punya sekolah induk ya. Kalau misalkan guru swasta nggak punya sekolah induk karena sekolah induknya itu kan sekolah swasta, dan sekolah swasta itu bukan merupakan target pengisian formasi kan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, teman-teman untuk yang guru swasta dan juga lulusan PPG di sini nanti memperebutkan formasi yang seperti ini, teman. Jadi nggak ada guru honorernya atau ada guru honorernya, namun di sini ada kebutuhan yang melebihi dari jumlah guru honorer yang ada. Nah, kalau misalkan di sini nanti dari teman-teman yang peringkat ini adalah di sini ternyata masih ada kebutuhan banyak, maka kita nanti akan juga bisa berpeluang untuk lulus ya. Dan kemudian untuk persyaratan yang kelima, ini adalah yang paling pamungkas, yaitu setelah kita memenuhi persyaratan 1 sampai dengan 4, maka yang terakhir kita harus lulus tes wawancara dan juga kita harus mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, disitulah merupakan momentum di mana kita itu akan diuji, yaitu seberapa besar lapang dada kita ya. Kita harus gelenggono gitu, teman. Dikarenakan dengan mekanisme seleksi yang seperti ini, setelah semua persyaratan 1 sampai dengan 4 ini sudah terpenuhi, dikarenakan memang untuk kuota atau ya pokoknya kuota ya, atau formasi yang tersedia di dinas pendidikan untuk kita perebutkan dari P4 atau pelamar umum ini hanya ada 2. Jadi meskipun yang maju ke sesi wawancara di sini terdapat yaitu peringkat 1 sampai dengan 6, yaitu ada 6 orang, maka di sini nanti berdasarkan dari indikator permasalahan yang lain, entah itu ada kebutuhan ataukah tidak di sekolahnya atau ada pergeseran atau enggak, maka di sini nanti tetap meskipun yang ikut wawancara itu ada 6 karena kebutuhannya atau formasinya ada 2, maka di sini nanti ya hanya ada 2. Misalkan di sini untuk yang peserta ini guru honor sekolah negeri yang punya sekolah induk, ini adalah dia itu meskipun pernah tingkat 3 ini bisa mengisi formasi. Kemudian di sini mungkin saja misalkan ya, ini adalah peringkat yang di sini ini lulusan PPG karena ada kebutuhan di sini, dia peringkat di sini, maka dia akan bisa mengisi formasi ditempatkan pada sekolah yang ini. Karena formasinya ada 2, maka peserta yang pertama ini lulus, kemudian peserta yang ketiga ini lulus, peserta nomor 2, 4, 5, dan 6 ini adalah nanti tidak akan lulus pada seleksi ini. Nah, inilah untuk gambaran, semoga bisa menjadi penyemangat kita untuk belajar dengan rajin ya. Semoga bermanfaat, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.